Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati Kepala Puskesmas Wisma Indah Dr. Vivin Erliana, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah. Sebelum kita mulai acara pelatihan tanggap darurat bencana kebakaran Puskesmas Wisma Indah tahun 2020, marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sambutan akan disampaikan oleh Dr. Vivin Erliana. Kepada Dr. Vivin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Sri dan teman-teman dari Damkar, yang kami cintai teman-teman dari Puskesmas Wisma Indah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru mau mulai kok sudah lemes ya. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang pada Ibu Sri dan tim Damkar. Sudah 30 menit lebih tadi menunggu teman-teman. Ngapunten sangat Ibu, karena memang lagi mungkin pasiennya sedang perlu observasi, jadi mohon dimaafkan karena tadi mungkin ada beberapa hal yang belum siap. Yang kedua, kami ucapkan selamat datang di Puskesmas Wisma Indah. Insya Allah mungkin baru pertama kali menikah, Ibu, datang ke Puskesmas kami. Harapan kami pertemuan kali ini bisa memberi manfaat, utamanya bagi kami dalam hal penanganan kebakaran. Jadi karena memang masih awam sekali Bu, walaupun simulasi dan apa itu banyak sekali bisa kita lihat di YouTube dan sebagainya, tapi mungkin yang standar seperti apa ini yang kami mohon sekali dijelaskan. Jadi nanti harapkan kami selesai pelatihan ini teman-teman paling tidak tahu apa yang harus dilakukan jika nanti terjadi bencana kebakaran. Harapan kami memang tidak sampai terjadi menikah, tapi namanya kondisi darurat kita tidak akan tahu, sewaktu-waktu bisa datang. Jadi itu saja mungkin teman-teman dari kami. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semangat untuk mengikuti pelatihan kali ini. Jadi saya mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Vivin. Menginjak acara berikutnya yaitu acara inti yang mana akan disampaikan oleh tim dari pemadam kebakaran tentang pemadaman kebakaran. Kepada Ibu Sri Kasyami kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Puskesmas Wisma Indah Dr. Vivin, Bapak Ibu,
karyawan, karyawati, Puskesmas Wisma Indah yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi nikmat sehat bisa berkumpul di sini nggih Bapak Ibu. Situasi pandemi, mohon maaf tadi saya guyon Bu, sudah baru nunggu 30 menit, kita paham karena di pelayanan nggih, kita paham. Makanya tadi saya menghubungi Dr. Vivin tapi nomornya ternyata nomor lama. Kalau misalnya pasien masih banyak, kita siap untuk siang hadir. Jadi kita tunda, kita siang ke sini gitu loh Bu. Kita paham karena memang pelayanan masyarakat harus didahulukan nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kita terbiasa Bu di Damkar, kalau jam 9 ya jam 9 gitu. Karena kalau ada kebakaran kita nggak bisa ngenyang juga. Begitu ada kebakaran alarm berbunyi, teman-teman langsung berangkat, tidak menunggu detik, maam ya ditinggal, apapun kegiatan langsung ditinggal. Kalau ada kejadian kebakaran, begitu ada telepon, halo ada kebakaran di sini, alarm berbunyi, teman-teman langsung berangkat Bu. Jadi sudah tinggal semuanya di dalam mobil, sudah peralatan sudah lengkap. Itu kejadiannya seperti itu. Nggih. Bapak Ibu sekalian, saya hanya pembuka saja. Nanti untuk masalah teknisnya itu ada Pak Murdani sama Pak Minggus ya. Karena beliau-beliau ini sudah berkualifikasi ya, bersertifikat pemadam 1 sudah, inspektur sudah Bu ya. Jadi kalau di Damkar seperti di kesehatan Bapak Ibu, harus kualifikasi kan begitu nggih. Harus ada kompetensinya ya. Jadi bukan karena pinter dan sebagainya, tapi karena pengalaman, kemudian karena pelatihan itu tadi ya. Karena khusus kan begitu ya, tidak semuanya bisa. Di kesehatan juga seperti itu kan Bu, tidak semuanya bisa nyuntik misalnya seperti itu. Di Damkar sama, tidak semuanya bisa nyemprot kan begitu nggih. Nggih. Baik, di pelatihan tanggap bencana kebakaran ini nanti akan disampaikan oleh Pak Dani. Monggo nanti Bapak Ibu misalnya tadi ada pertanyaan, kalau ada kejadian kebakaran harus bagaimana, silahkan nanti nimba ilmu di situ, ditanyakan. Kalau simulasi bagaimana, monggo. Nanti untuk penanganan kebakaran misalnya kompor, misalnya tabung LPG, nanti insya Allah kita praktek ya Mas Dani nanti nggih. Nanti monggo, dan mungkin itu Bu nanti kalau bisa yang penjaga di sini nanti diikutkan waktu praktek ya, karena beliau ini yang standby di kantor, nanti penjenengan sudah kondur. Nah Bapak petugas ini matur nuwun, Bapak petugas ini nanti yang bagaimana cara pakai apar, bagaimana penanganan kalau misalnya ada kebakaran listrik, nanti akan dijelaskan sama Pak Murdani. Nggih, monggo kalau ada pertanyaan dibuka seluas-luasnya. Dan harapan saya pribadi tentunya ya, nanti semoga ini nanti ada manfaatnya bagi pribadi maupun dinas ya. Nanti nggak tahu nanti mau dipakai akreditasi atau apa, monggo kita siap membantu, jangan sungkan-sungkan nggih. Dan mungkin kalau di RT atau di RT penjenengan misalnya butuh sosialisasi buat surat saja ke Damkar, insya Allah kita siap hadir. Lebih banyak orang yang paham ya, lebih banyak orang yang paham bagaimana penanganan dini ya, kejadian kebakaran kita malah lebih seneng Bu. Ya, jadi kita setiap hari ini mubeng sosialisasi seperti ini. Banyak ya. Di Satpol itu Sabtu Minggu kita ke Dongadem, Tambak Rejo, kemarin dari Gondang ya, dari Linmasnya. Kita siap hadir ya. Dan yang ya Mas Dani itu sama Mas Minggus, karena beliau-beliau ini sudah pemadam 1, oke, inspektur juga ya. Kalau saya usia sudah 53, lihat api jelas takut ya Bu ya, panik ya. Ya. Baik, jadi begini Bapak Ibu sekalian, kebetulan Mas Minggus gak bawa stiker ya. Paling tidak begini Bapak Ibu, bisa digetok tularkan. Misalnya ada kejadian kebakaran, nggih, kalau bisa tidak atau jangan sampai terjadi kejadian kebakaran, nggih, Bapak Ibu bisa menghubungi di call center kami, nggih, 0353 113, nggih, 0353 113, nggih.
Nah, itu ada. Jadi kita ini ada 7 pos bantu Bapak Ibu ya. Ada 7 pos bantu, di situ ada Mburno, Temayang, Padangan, Kedung Adem. Tapi penjenengan di 113 itu sudah cukup bisa menghubungi kami ya. Nanti misalnya kejadian kebakaran yang dekat dengan Temayang misalnya, nanti akan pos Temayang yang akan menangani, tidak perlu dari kota. Kecuali kalau mungkin kebakaran besar perlu backup, kita yang di pos kota juga akan membantu ya. Jadi itu ada 7 pos bantu. Tapi penjenengan mudah ingat itu tadi di 0353113. Nggih. Tadi ada yang tanya, nanti juga akan dijelaskan sama Pak Murdani. Bu, seandainya kebakaran itu sudah padam, misalnya ya, apa kita perlu panggil damkar? Tidak apa-apa. Khawatirnya nanti masih ada terjadi kebakaran lagi, enggak apa-apa. Nggih. Kalau ada kejadian kebakaran, Bapak Ibu manggil kami, silahkan. Nggih. 113 itu tadi 0353. Tidak hanya kejadian kebakaran, nggih Bapak Ibu, sekarang yang lagi tren ada tawon das. Mungkin di lingkungan nggih tawon Vespa itu loh Bapak, nggih. Ngentupe kan di rondok landep itu nggih. Nah, itu misalnya ada tawon, ada ular di lingkungan Bapak Ibu sekira mengganggu lingkungan, monggo hubungi kami. Jadi kita tidak hanya di pemadaman api nggih Bapak Ibu. Jadi misalnya ada ular kobra atau ular apa yang merasa terganggu, kemarin ada monyet, kemudian ada kucing yang bagaimana, kemarin ada yang bunuh diri di sumur, kita siap membantu dipanggil untuk ngentas itu ya. Nggih. Jadi di damkar itu ada 3 bidang, nggih. Ada pencegahan seperti kami, kemudian ada pemadaman dan ada penyelamatan. Nah, penyelamatan itu tadi termasuk tugasnya pelamatan. Kemarin malah ada itu Bu Vivin, anak kecil yang tangannya masuk di mana pintu ini, iya, mau dibawa ke kantor juga nggak bisa, pintunya dilepas atau bagaimana, kita janjian di Malo, daerah Paciran atau gimana kemarin itu. Nah dia lihat-lihat di Facebook atau di Instagram, akhirnya hubungi kami, kita janjian di sana, kita siap membantu, nggih, tidak ada biaya, nggih Bapak Ibu, nggih, silahkan. Jadi di damkar tidak hanya madamkan api saja, penyelamatan kita siap membantu. Kalau dimungkinkan ada binatang-binatang yang sekiranya mengganggu lingkungan, silakan hubungi kami. Okay. Dan kami tidak ngenyang Bu, insya Allah kalau tidak ada tugas yang lain-lain. Kecuali kalau tawon das, kalau evakuasi tawon itu malam. Ya, jadi evakuasi tawon tidak bisa siang, jadi malam. Okay. Saya kira itu ya sedikit gambaran ya, apa tugas dari damkar, ya, sedikit gambaran. Semoga ini bisa bermanfaat. Untuk teknisnya, monggo Pak Murdani disilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya lanjutkan tentang teknis dari kegiatan maupun nanti pelatihan. Di sini adalah yang materi pertama yang saya bawakan adalah tentang teori api. Jadi bagaimana proses terjadi api dan sampai dia padam. Jadi yang harus Bapak Ibu pahami adalah bagaimana api itu bisa terjadi dan bagaimana api itu bisa padam. Ada beberapa yang harus dihilangkan. Jadi di sini tujuannya kita berlatih adalah seluruh peserta dapat diharapkan memahami secara umum pengetahuan perilaku api secara cepat tepat dalam upaya pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran. Oke, silakan lanjut. Nah, ini adalah beberapa penyebab terjadinya kebakaran di Indonesia maupun Bojonegoro. Biasanya yang pertama adalah arus pendek listrik, penggunaan peralatan yang tidak standar SNI, obat nyamuk bakar dan pembakaran sampah. Silakan dilanjut. Selanjutnya adalah anak-anak bermain peralatan listrik dan korek api, penggunaan kompor, tungku dan median.
Selanjutnya adalah ini pada saat melakukan pengecasan HP. HP itu bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran. Yang terakhir adalah LPG. Sebenarnya tidak usah pakai mic, kalau saya terbiasa tanpa mic. Nah, jadi seperti tadi penyebab kebakaran yang harus Bapak Ibu pahami adalah peralatan listrik itu ada standarnya. Ada standarnya. Jadi di rumah Bapak Ibu menggunakan sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya? Yang sebelah kiri. Nah, di rumah itu tolong dilihat sebelah kiri ini ada yang SNI, ada yang tidak SNI. Jadi harus diperhatikan. Nah, yang di kanan saya ini adalah kabel yang tidak standar SNI. Ini adalah kabel audio. Ini adalah kabel audio sebenarnya. Apakah bisa digunakan untuk listrik? Bisa, tetapi tidak standar. Nah, ini dari peralatan listrik. Standar SNI kita bisa lihat dari tulisan yang ada di kabel. Jadi di kabel ada kodenya. Kode SNI kabel yang saya pegang ini adalah SNI 046629.4. Bapak Ibu cari di Google, masukkan nomornya, pasti akan keluar ciri-ciri kabelnya. Yang pertama, kabel ini berbahan CU PVC. Bahannya ukurannya 2 kali 1,5 mm persegi. 2 itu adalah isinya, hitam dan biru. Jadi isinya ada 2. Ukuran kabelnya 1,5 mm. Ini untuk SNI-nya. Untuk daya yang bisa dilewati adalah 300 sampai 500 volt. 300 sampai 500 volt. Kenapa sering terjadi arus pendek listrik? Penyebabnya kira-kira apa, Bu? Ya. Sebenarnya konsleting listrik itu bisa tidak terjadi itu apabila sekringnya bekerja dengan baik, MCB-nya bekerja dengan baik. Teman-teman PLN itu sudah membuat sebuah alat otomatis yaitu berupa sekring dan MCB. Apabila terjadi arus pendek listrik bertemunya min dan plus, maka listrik harus mati. Tapi kenyataan di lapangan, min ketemu plus, listriknya tidak mati, sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Itu yang sering terjadi untuk listrik. Sampai di sini jelas, Bu, ya, Bapak Ibu? Harusnya min ketemu plus, sekring putus, MCB turun. Biasanya kalau di rumah sekringnya, kalau menggunakan sekring, kawat sekringnya diganti menjadi lebih tebal. Padahal fungsinya kalau terjadi arus pendek listrik, kawat yang berada di dalam sekring harus putus. Itu fungsinya. Tapi banyak masyarakat diganti. Tujuannya biar tidak jeglek-jeglek. Nah, itu salahnya. Yang kedua, MCB-nya kadang diganjel agar tidak turun. Padahal kalau konsleting listrik harusnya MCB turun. Nah, jadi kembalinya adalah ke sistem pelindungnya, sekring dan MCB-nya pengganti. Silakan lanjut, Mas. Oke, di sini adalah ada sebuah pengertian, yaitu api adalah suatu reaksi rantai kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Jadi suatu reaksi kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Nah, ini namanya segitiga api.
api bisa terjadi apabila ada 3 unsur. Yang pertama adalah oksigen, kedua adalah panas, yang ketiga adalah bahan bakar. Bahan bakar terbagi lagi, ada gas, ada cairan uap atau minyak BBM, yang terakhir adalah benda padat. Untuk panasnya ada kimia, listrik, mekanis atau mekanikal, nuklir atau matahari. Panas bumi juga bisa menyebabkan. Yang terakhir adalah oksigen, dia butuhnya sekitar 16% saja, sama dengan manusia. Oke, lanjut. Bapak pahami ini, teman-teman pahami ini tadi segitiga api. Lanjut saja. Ini juga sama. Nah, ini namanya perpindahan panas. Jadi kalau orang awam bilang api itu menjalar. Api menjalar ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah perpindahan panas radiasi. Yang terbakar adalah yang di sebelah kanan. Ada hembusan angin, dia ke sebelah kiri. Gambar yang sebelah kiri adalah gambar perpindahan panasnya. Ini radiasi karena ada hembusan angin. Ini yang paling sering terjadi di pemukiman. Jadi dia loncat menuju ke bangunan yang berada di sebelahnya. Silakan lanjut. Nah, ini adalah perpindahan panas konduksi vertikal maupun horizontal. Maksudnya, Bapak pahami di sini, Bapak Ibu pahami, kebakaran berada di lantai 2, tapi lantai 3 ikut terbakar. Karena di dalam bangunan, struktur bangunan betonnya ada sebuah penghantar berupa, biasanya kalau bangunan tinggi dia menggunakan baja sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan panas. Jadi kalau ada sebuah besi dibakar ujungnya, lama-kelamaan panasnya pasti berpindah. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini perpindahan panas konveksi, jadi dia nyala langsung dari bawah menuju ke atas. Lanjut. Nah, setelah tadi Bapak Ibu pahami segitiga api, di sini ada kelas kebakaran. Kelas kebakaran ada 4, yaitu kelas A, B, C, dan D. Kelas A ini adalah bahan padat seperti yang ada di lingkungan kita ini. Ada kain, kertas, kayu, plastik, karet. Kalau kelas B, cair dan gas, ada LPG dan BBM itu sendiri. Kelas C adalah listrik. Yang kelas D adalah ini bahan logam yang sangat cepat atau mudah untuk terbakar. Jadi seperti ini. Lanjut saja. Nah, ini yang tadi saya sebutkan kelasnya. Tapi kita langsung ke sini saja. Metodenya yang harus dilakukan adalah ambil air atau menggunakan apa. Jadi untuk kelas A, kayu, itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah diurai atau menggunakan air untuk metode pemadaman. Kalau tidak ada air, silakan menggunakan apa. Kelas B, ini adalah LPG dan BBM. Ini mempunyai perlakuan khusus, jadi tidak sembarangan. Terjadi kebakaran LPG, Bapak Ibu ambil air, tidak akan mati. Ini tidak akan mati karena LPG, api, dan tekanan. Jadi harus ada bahan pendampingnya. Atau ketika ada LPG kebakar, Bapak Ibu cukup menggunakan apar dengan catatan penyemprotannya tidak satu arah, tidak berlawanan arah, tapi satu arah. Nah, yang selanjutnya adalah perpindahan bahan bakar. Ini yang bisa dipindah hanya LPG.
tumpukan LPG. Kalau bahan bakar minyak solar ini tidak bisa. Penurunan temperatur pasti menggunakan air. Isolasi juga sama, pasti menggunakan air atau media kain dibasahkan lalu ditutupkan di atas permukaan bahan yang terbakar. Silakan lanjut. Nah, ini yang C. C adalah kebakaran listrik. Tidak selamanya kebakaran itu Bapak Ibu ambil air. Tidak selamanya ambil air. Lihat medianya dulu. Kalau C, metode pemadamannya silakan ambil kain kering, dipukul-pukulkan kalau tidak ada apar. Kalau dia berada di bawah silakan ditumpuk dengan pasir kering. Kalau masih bisa ditiup silakan ditiup. Kalau hanya seutas kabelnya saja yang kebakar. Tapi kalau tidak berani silakan menggunakan media lain. Sapu bisa dipukul-pukulkan. Kalau ada apar silakan menggunakan apar. Oke, lanjut. Ini bahan pembuat biasanya bahan-bahan mudah rentan terbakar, biasanya di pabrik gudang senjata di TNI Polri. Oke, lanjut. Nah, ini adalah metode pemadaman yang sering dilakukan di masyarakat maupun di petugas damkar. Yang pertama adalah mengurangi temperatur, berarti harus disiram menggunakan air. Yang kedua, memindahkan bahan bakar. Yang ketiga adalah mengeluarkan oksigen. Ini adalah isolasi, jadi menutupi area yang terbakar. Yang keempat adalah menghambat reaksi rantai penjalaran, jadi diputus. Ini biasanya strategi kita pada saat di TKP. Jadi kebakaran rumah, petugas damkar itu pasti nyemprot yang belum terbakar menuju yang sudah terbakar. Jadi strategi yang biasa kita pakai adalah seperti ini. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa partikel hasil pembakaran. Jadi kalau ada kebakaran pasti ada ini. Yang pertama adalah gas asap, panas, penyalaan api, uap. Jadi partikel-partikelnya adalah karbon, baik monoksida maupun karbon dioksida, hidrogen cyanida, sulfur dioksida. Ini yang menyebabkan manusia mengalami kejadian meninggal dunia. Jadi kalau kebakaran, jangan sekali-sekali bersembunyi di sebuah ruangan. Berusahalah untuk keluar ruangan. Walaupun kita tahu kita tidak bisa menembus kobaran api, ada satu cara biasanya yang kita sampaikan. Ketika seseorang terjebak di dalam ruangan, misalnya masih ada pintu, silakan dibuka. Ada kaca, kasih kode kepada masyarakat sekitar. Biasanya seperti itu. Kalaupun berada di bawah, tidak bisa keluar, silakan membuat sebuah metode, yaitu penyelimutan diri. Jadi ada selimut besar, basahkan, keluar. Kalau itu merupakan satu-satunya jalan yang harus dilalui. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi. Sekarang materi yang kedua adalah apar. Jadi saya di sini saja. Apar ini harus ada etiket. Ini tadi saya ambil, tidak ada etiketnya sama sekali, masih kotor. Yang bersihkan tadi juga saya. Jadi di tabung apar ini harus ada etiket, buku kontrol, atau hanya selembar saja, 1 sampai Januari sampai Desember dicentang. Itu ada 4 sampai 5. Pertama adalah keadaan selang, pecah atau tidak pecah, atau baik atau tidak baik. Selang dalam keadaan kalau baik dia dicentang,
Kalau buruk silakan dilakukan penggantian. Tekanan harus berada di jarum berwarna hijau. Warna hijau. Untuk lehernya apakah ada berkarat atau tidak itu juga bisa dilakukan. Kebersihan dari tabung ini perlu diperhatikan. Yang terakhir adalah sering-seringlah melakukan kontrol untuk jenis powder. Jangan sampai tidak bisa digunakan. Jadi untuk setiap bulannya dilakukan seperti ini. Ini tidak mau turun. Nah, jadi apar powder itu dibolak-balik. Kalau apar yang lain tidak usah. Jadi untuk menyatakan ini aktif, biasanya ketika dibalik dia harus turun seperti pasir, tidak menggumpal. Nah, ini untuk perawatan atau pengecekan aparnya. Untuk penggunaan apar, caranya apar ini pertama berada di dinding. Kebetulan tadi terlalu tinggi. Apar ini adanya di 15 cm sampai 120 cm, 120-125 cm. Jadi tidak terlalu tinggi. Jadi dia berada di bawah. Biasanya ukurannya dada orang dewasa 125. Nah, ketika apar ini di dinding, pengambilannya silakan diambil. Ketika terjadi kebakaran, jangan dijinjing. Dijinjing dibawa lari, takutnya nanti ini bergerak mengenai orang lain. Jadi cara membawanya, lakukan pembawaan atau membawa apar seperti ini. Walaupun dekat, karena kalau ini kena kaki, rasanya lumayan. Ya. Jadi seperti ini, bahwa ketika kita sudah di dekat titik api, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, biasakan tangannya satu panjang lengan, lurus. Kalau kita jongkok, kalau kita berdiri seperti ini, cukup seperti ini, tarik pin ke arah tubuh kita. Setelah pin terlepas, pegang ujung nozzle menggunakan tangan yang biasa Ibu lakukan. Kalau kidal berarti yang ini tangan kanan. Kalau tidak kidal berarti yang tangan kiri memegang ujungnya. Untuk jenis powder ya. Kalau di sini ada CO2, powder semua. Ya kalau powder perlakuannya seperti ini. Nah, kalau powder seperti ini, uji tekanan untuk orang yang melepas pin saja. Uji tekanan, bawahnya 4 jarinya di bawah. Yang nekan adalah ibu jari atau punggung dari ibu jari. Sapukan dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Jangan dari tengah-tengah ke kanan. Ketika mau ke kiri nanti yang kanan hidup lagi. Cara penggunaannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang CO2 Saya CO2 kalau bisa diambilkan karena nanti perlakuannya berbeda. Pada saat isi ulang, biasakan tabungnya habis. Karena jangan sampai terjadi penipuan. Penipuan itu kertasnya saya robek, saya ganti kertas baru tapi tidak diisi ulang. Jadi pada saat melakukan pengisian ulang, pastikan habis. Saya dan Pak Mengus ini pernah
menemukan apar order itu jumlahnya 23 tidak bisa aktif, tapi tekanannya bagus. Jadi kita balik-balik ini 23 tabung, pihak perusahaan tidak paham apar ini aktif atau tidak aktif. Dia ngertinya tekanannya bagus, lumayan olahraga 23 tabung apar. Ini untuk order caranya seperti ini. Kalau untuk CO2 berbeda. CO2 megangnya tidak di ujung tapi di pangkal nozzle. Untuk CO2 lebih waspada. Mungkin teman-teman nakes juga sudah paham kalau gas CO2 dihirup manusia pasti sesak napas. Jadi perlakuannya sedikit. Nah, itu lumayan berat. Untungnya kita hadir nih. Ini kalau dipakai, ya. Nanti ini ketika sudah dikunci, masnya yang di sininya kunci lagi, biar dia tidak bisa lepas. Jadi dia harus rapat. Wah, ini pernah dipakai nih? Pernah dipakai? Baru. Ini tidak ada kuncinya. Nanti jenengan carikan kawat kecil, masukkan di sini, biar tidak lepas. Kalau ada orang iseng ini ditekan. Oke, saya terangkan sedikit. Kalau untuk CO2 dia harus seperti ini. Jadi penggunaannya CO2 seperti ini, megangnya di sini, tidak di sini, pangkalnya. Nanti ada yang muter seperti ini, bingung. Padahal harusnya menghadap ke depan. Ini CO2 ini, pada saat penggunaan CO2, pastikan orang yang ada di area tersebut tidak ada. Yang ada hanya orang yang melakukan pemadaman atau yang menggunakan apar ini. Selanjutnya, ketika terpaksa menggunakan ini, petugas wajib menggunakan masker. Sebenarnya kalau saya sendiri menyarankan ya full face. Jadi ketika ini ditekan dia masih bisa lihat. Tapi kalau ini sudah ditekan nanti dia tidak bisa lihat. Ini ada listrik statisnya. Jadi ketika ditekan, disemprot CO2 ketemu oksigen yang berada di sini, nanti ada sedikit kejutan. Pasti kaget. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ini untuk peralatan listrik. Jadi CO2 ini lebih bagus digunakan untuk peralatan listrik. Tapi penggunaannya silakan gunakan dengan baik. Pastikan orang tidak ada, menggunakan masker. Untuk petugasnya yang menggunakan silakan tahan napas. Nanti kalau dihirup tertinggal di paru-paru, kita menghirup oksigen belum sampai muter ke seluruh tubuh, hilang separuh di paru-paru. Ini dampaknya pasti 10 tahun kemudian baru terasa. Nah, kita kalau pakai CO2 ini harus hati-hati. Jadi bukan menakutkan, tapi lebih baik mewaspadai. Dampaknya berat. Oke, dari apar ini ada pertanyaan? Saya nanti Cara cek bulanan itu apa? Kan kalau yang tadi kan di bolak balik, nah ini nggak perlu. ini nggak perlu, ini karena cairan. Cairannya. Ya, kalau yang tadi powder itu isinya tepung, ada amonium fosfat, ada tepung bikarbonat, ada kalium bikarbonat, campur menjadi satu. Karena tepung senyawa kimia
harus dibolak-balik. Kita pernah ada kebakaran panel listrik di Jalan Veteran, sampai sentro, ada apa? Ada. Karena orangnya tidak terlatih dan tidak mengetahui cara penggunaan, aparnya dilempar ke panel listrik, seharusnya jadi aparnya yang dilempar. Nah, kita datang itu aparnya ada di bawah listrik, masih kebakar, saya ambil. Biarkan listriknya kebakar dulu, coba deh nyalakan, padamkan apinya, ini diulang lagi dilempar. Ternyata seseorang juga wajib memahami cara penggunaan. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Apa? Dan Bapak Ibu api. tadi yang mau bertanya, Silakan. itu Mas Dani yang apa yang mengangkat di tangan itu apa yang CO2 ini? Ini. Ya itu kalau disampaikan juga mungkin. Jadi pada dasarnya kalau kita gini, di dalam ini ada udara. Tapi kalau CO2 ini saya masukkan di sini, kalau udaranya hilang, maka tangan saya nempel. Kalau udah nempel ya nggak bisa lepas. Pernah terjadi sebuah kejadian megang, ternyata bocor di pangkalnya, nggak bisa lepas. Tugasnya CO2 kan mengikat oksigen. Kalau oksigennya 0 atau 0, maka posisinya dia seperti lem. Sama seperti itu. Mau nggak mau diiris. Jadi kalau penggunaan ini hati-hati dalam segi pernapasan. Tapi sebelum ini api juga, tadi kan listrik, tapi listrik yang sudah berbentuk api. Ya, ini juga ini bisa untuk api. Tapi kalau di ruangan terbuka, biasanya kalau semakin banyak oksigen ini tidak akan bisa madam. Nggak efektif ya. Berarti malah ruangan ya. Malah kurang efektif. Tapi kalau untuk powder kebanyakan bisa. Berarti ini khusus dalam ruangan tutup ya. Ya, tinggal lihat saja. Kalau dia di luar, tapi oksigennya tidak berembus kencang, ini masih bisa. Tapi kalau sangat kencang, ini nggak akan bisa. Kalau untuk powder dipakai untuk listrik bisa Pak? Bisa. Bisa. Jadi nanti kita misalkan kalau ini pakai powder aja. Gitu. Maksudnya lebih aman. Nah, ini powder ada kelas kebakaran A, B, dan C. Jadi di sini sudah ada tulisannya kelas A, kelas B, kelas C. Jadi tabung A, B, C itu adalah kelas kebakaran. Yang di sini juga sama. Ini adalah A, B, dan C, kelas kebakaran. Jadi apar ini dua-duanya bisa untuk benda padat, BBM, dan listrik. Tapi tinggal lihat area yang terbakar. Nih. Berarti kalau paling aman sebenarnya pakai yang kecil aja ya, powder ya, karena ini menakutkan. Bukan sih. Kalau bagi saya lihat area yang terbakar. Kalau Iya, kalau sudah terlatih mungkin ya, tapi untuk yang seperti yang mula kita kan tadi mendengar penjelasan tentang CO2-nya itu kayaknya ragu, malah takut untuk sebenarnya tinggal kita saja sih. Kalau yang kebakar komputer atau server, bagusnya ini. Kalau komputer pakai ini rusak komputer. Pakai server rusak. Jadi kalau di bank itu, kalau di bank itu biasanya ketika kita inspeksi proteksi kebakaran bangunan, yang di server pasti kita sarankan CO2 atau gas, HF11 atau CF21. Tapi lebih aman menggunakan gas HF11 atau CF21. Kalau yang ini, kalau kita ya agak lebih waspada. Jangan sampai kalau masuk kita yang seperti orang asma. Jadi perbedaannya cuma di caranya saja. Berbahaya bagi kita sedikit ini. Kalau ini meninggalkan residu, tepungnya kemana-mana. Dengan harus bersihkan. Kalau ada peralatan listrik berarti harus di servis.
saja. Yang lain? CO2 yang ini tadinya keluarnya berapa detik? Tahan nafasnya soalnya. Sebenarnya nggak harus tahan nafas sih, cuma untuk menjaga agar tidak kita hirup, biasanya harus kuat untuk tahan nafas. Kalau pakai masker, Kalau pakai masker silakan. kalau KKN, Cuma kita mengantisipasi saja, Bu. Antisipasi saja. Tapi kalau teman-teman yang lain ini enggak, dia pasti enggak akan pakai masker. Langsung selesai. Tapi nanti ketika dia menghirup baru dia kerasa. Pengalaman terburuknya yang terhirup apa misalnya? Kasusnya? Ini dampaknya. Pengalaman. Biasanya petugasnya ini kelengar. Oh bisa saja. Kelengar, tapi itu dampaknya kan panjang. Sampai 10 tahun. Ya, maksudnya dia akan sangat terasa pada saat 10 tahun kemudian kondisi tubuhnya berkurang. Efek jangka Bukan panjangnya pingsan saat itu aja kan? Ya, efek efek jangka panjangnya. Kan nggak tahu juga maksudnya. Pingsan tadi sengaja maksudnya. Iya, pingsannya mungkin bisa tertekan. Karena kita kekurangan oksigen. Oksigen itu kan Mas ya. hidup ini. Diikat sama CO2-nya mungkin. Jadi kalau di misalnya di ruangan gini tertutup, kita pakai CO2. Ternyata CO2-nya banyak ini. Oksigennya berkurang, kita ya ikut enggak? Berapa detik Pak misalnya selesai itu? Ini tinggal kitanya aja sih. Ukurannya berapa kilo? Kalau ini 2 kilo. Ini lumayan nih, ada 5 menitan. Bukan sampai 5 menit. Jadi untuk penggunaan ini, makanya penggunaan CO2 pastikan orang lain tidak ada dulu. Terus tadi yang lain kan mungkin bisa diantisipasi pakai sarung tangan. Bisa. Makanya kan dipastikan di sini tidak ada kebocoran. Jadi seperti ini. Nah, misalnya ini kurang kuat nih. Ini tiba-tiba dipakai, dia keluarnya dari sini. Nah, kalau kena gini dingin sih nggak apa-apa. Tapi yang benar dia harus kencang. Karena tabung ini adalah tabung bertekanan tinggi, sama dengan LPG. Terus tadi pijitannya kan kalau sekali Ya, listrik statis. seperti kena stroke atau seperti kayak takan. Ya itu cuma sesaat saja. Kena ke penyemprotnya, terasa ke penyemprot. Biasanya cuma ini aja, sebentar. Karena ada kaget, itu sebenarnya kaget aja sih sebenarnya. Untuk jaga-jaganya kalau isi ulang juga harus dihabiskan dulu. Sama. Usahakan kalau pergantian isi ulang dihabiskan saja untuk menghindari resiko penipuan. Berarti habiskannya di ruang terbuka saja mungkin. Ya, ini kalau bisa setiap 5 tahun ada uji hidrotes. Jadi setiap 5 tahun, apar ini misalnya dibeli, apar ini diproduksi tahun 2019. 19, berarti 5 tahun kemudian dia harus uji hidrotes tabung. Kalau dia benjol berarti tabung ini sudah tidak bisa digunakan. Tapi kalau dia tidak mengalami benjolan berarti masih bisa digunakan. Tinggal fungsi yang hitamnya. Tapi kalau mau kenceng ya. Oke, kita ke ini rumah tangga. Kebetulan tadi di sini saya lihat ada dapur, ada LPG. Penanganannya pada terjadi LPG tidak usah panik. Biasanya kalau ada LPG seperti ini bocor, pasti lari duluan. Nah, kebocoran itu pertama biasanya karetnya tidak sesuai. Jadi karet ini harus diambil.
Oke, jadi karet silnya ini ukurannya sekian, ketinggiannya sekian. Kalau tingginya kurang, LPG pasti bocor. Kalau ketebalannya kurang, pasti bocor. Kalau terlalu tebal, ini tidak bisa masuk. Jadi letaknya di sini. Nah, usahakan pada saat pergantian LPG, ketika regulator dipasang, dikunci, dengarkan dulu, mendengarkan suara bocor apa enggak, aromanya dicium. Kalau bocor itu pasti ada suara, ada aroma. Tapi ada yang bocornya pelan, tidak kedengaran, aromanya juga kurang karena ventilasinya terbuka. Nah, kalau sudah dipastikan baru nyalakan kompornya. Untuk pada saat mengalami kebocoran LPG, Bapak Ibu tidak boleh menyalakan saklar lampu, tidak boleh mematikan saklar lampu. Kalau gelap ya sudah gelap, Kalau terang ya terang. kalau terang ya terang. Tapi usahakan ventilasinya dibuka terlebih dahulu agar gasnya lebih cepat keluar. Jangan juga ambil HP nyalakan lampu, tidak boleh. Jadi perlakuannya sama. Nah, ini LPG usahakan ditaruh sepanjang selangnya. Lebih bagus kalau dia diagonal atau ke samping. Tidak boleh ditaruh di bawah kompor. Pada saat terjadi kebakaran kompor, sebelum kita melakukan kegiatan, matikan dulu atau lepas regulatornya. Kompor dimatikan, kalau tidak bisa karena panas, lepas regulatornya atau buka kunciannya. Setengah saja, ini sudah tidak nempel. Tapi untuk memastikan silakan dibuka, diangkat, dilepas. Karena di tabung sini ada gas atau bahan bakar yang sangat rentan untuk terbakar dengan cepat sebelum penanganannya. Nah, penanganannya untuk kompor, ambil kain basah, diletakkan. Untuk kompor simple, cuman yang susah kalau di ruangan tertutup, panasnya tinggi, kita mau masuk tidak berani, akhirnya menunggu petugas pemadam kebakaran. Kalau dekat tidak masalah, kalau jauh, api punya kurvanya. Dari kebakaran dia naik standar terus cooling down. Nah, api hanya butuh 5 menit, 4 menit 33 detik untuk membakar sebuah ruangan. Tapi kalau alam terbuka, rumah penduduk pasti lebih cepat karena anginnya lebih tinggi, hembusan anginnya lebih tinggi. Nah, untuk kebakaran LPG, untuk kompor dengan LPG perlakuannya sama. Ambil kain basah, tutupkan. Kalau ada apar silakan gunakan apar. Yang paling susah adalah kebakaran di tabung. Jadi di tabung ini paling susah penanganannya, baik masyarakat maupun petugas damkar sendiri. Tapi kalau sudah dilatih pasti paham. Nah, ketika terbakar, kenapa bisa ngembos? Mungkin di sini kurang rapet. Nah, seperti ini. Kebakarannya keluar dari sini gasnya di bawah. Naik. Perlakuannya usahakan selangnya yang di sini terputus atau terbakar. Kalau sudah terputus terbakar lebih gampang untuk melakukan pemadaman. Cukup ambil kain selebar medianya, tutupkan,
kunci dengan cepat dan tepat, jangan slow motion. Nanti oksigennya masuk. Kemarin di mana ya Bu? Sukosewu. Saya sama Bu Sri, Pak Menggus, anggota Limas yang muda nggak mau maju, yang praktek adalah yang sepuh. Umurnya saya tanya hampir 70 tahun. Karena pengen nyoba, pengen ngerti, ya sudah, saya dampingi. Bapaknya itu tangannya sudah enggak normal, duduk juga tremor. Wah, ini akhirnya beliau bisa. Jadi belajar itu tidak mengenal usia. Kalau penanganannya tepat, cepat, api padam. Tapi kalau misalnya kebakaran LPG di rumahnya istilahnya, apa yang harus jenengan lakukan? Pertama, telepon dulu pemadam kebakaran. Jangan penanganan dulu baru telepon. Telepon dulu pemadam kebakaran, kasih lokasinya, alamat, RT, atau titik kenal yang gampang orang tahu. Titik kenal itu masjid, SD, warung, musola, kantor, puskesmas, itu titik kenal yang paling gampang kita hafal. SD, sekolah. Nah, telepon pemadam, pik, lokasi, ternyata Bapak Ibu bisa madamkan sendiri. Dampaknya jangan ditelepon lagi, biarin sampai di lokasi agar mereka bisa ngecek, memastikan bahwasanya itu sudah benar-benar ada. Kan Bapak Ibu tidak bayar, biarkan mereka bekerja, di asesmen mana yang harus dievaluasi, mana yang harus benar-benar dipadamkan. Jangan sampai kejadian seperti di Borneo, Pak, api sudah padam, kita balik ke kantor, Pak, nyala lagi, kita balik lagi. Kita pernah mengalami itu. Jadi ketika terjadi kebakaran, Bapak Ibu manggil pemadam, ya sudah, biarkan mereka sampai di lokasi. Tidak ada pungutan biaya apapun, mau penyelamatan, pemadaman. Jadi ketika mereka hadir di lapangan, ya sudah, mereka memastikan ini. Sampai di sini kompor ada pertanyaan, LPG? Silakan Bu. Ya, tadi itu kompor atau LPG kebakaran pakai kain basah. Tapi tadi di samping itu juga bilang kalau ada apa boleh pakai apa. Bisa. Berarti langsung pakai apa? Apakah boleh? Bisa. Boleh ya. Berarti tidak ada pengecualian ini. Api ini harus pakai kain basah, tidak boleh pakai apa, enggak ya? Jadi ini LPG 3 kilo ini tekanan maksimalnya adalah 7 bar. Ampar ini lebih dari 7 bar. Jadi tekanan ketemu tekanan pasti yang ampar ini harus lebih tinggi. Nyemprotnya pun ada caranya. Jadi kalau misalnya apinya ke sana, kita yang harus nyemprotnya tidak boleh ke sini. Kalau masih bisa dimungkinkan untuk menggunakan apa, silakan. Tapi biasanya ini harus posisi terkunci. Maksudnya misalnya dia di dinding, terlempar ke dinding, ya sudah, biarin. Kita nyemprotnya harus pas. Jangan sampai kita nyemprot ternyata ininya bergerak. Karena tekanan ini adalah tekanan tinggi. Untuk 12 kilo, kebakaran LPG 12 kilo itu lebih rekor karena dia akan muter. LPG-nya muter. Karena kita pernah menangani kebakaran di Gang Baru, Sukorejo, kebetulan satu korban meninggal dunia, itu LPG-nya muter, bocor, ada apinya, muter. Kita tembak menggunakan air tekanan tinggi, mepet ke tembok atau pagar itu, baru kita padamkan menggunakan tekanan air. Bisa pakai.
ada. Jadi kalau khawatirnya kalau menggunakan apar seperti ini, ketika disemprot ternyata membuat LPG-nya bergerak. Jadi ini harus dijepit dulu atau posisi dia terkunci. Tapi kalau masih misalnya tidak ada apar, silakan menggunakan tradisional, ambil kain basah tutupkan. Itu saja. Tapi kalau untuk LPG penanganannya, api yang berada di ruangan lain harus tidak ada. Ntar jangan juga ada yang sudah padam, ada yang masuk bawa HP, telepon panggilan. Makanya di pom bensin itu tidak boleh. Karena pertama pertalite itu ada gasnya, yang di atas. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Nanti kita praktek di mana ini? Karena kita harus Di lapangan yang di sana atau di rumah berjalan Oh iya. di luar. Tapi ada airnya yang disayangkan. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Monggo Bapak Ibu tadi yang mau tanya simulasi tadi monggo. Iya tadi misalnya mau bikin video simulasi, kita kan ada simulasi bahwa di dapur itu ada kebakaran. Ya. Rencana kita video itu yang tahu itu panggil temennya cowok untuk ngambil apar, langsung disemprotkan. Tetapi ternyata tidak mati. Akhirnya setelah tidak mati, akhirnya yang petugas ini telepon ke bagian informasi untuk minta bantuan ke teman lain. Teman lain akhirnya membawa apar lagi ke atas. Akhirnya bisa dipadamkan. Apakah betul seperti itu? Saya gini, kalau sedang mau buat video, sedikit saya kasih masukan ya. Untuk video internal saja. Jadi videonya ketika ada kebakaran, ada petugas yang memberikan informasi. Pertama, mencet manual alarm atau bel alarm. Itu diambil gambarnya. Setelah itu dia melakukan penyemprotan sendiri. Ternyata api tidak padam. Ada anggota lain, silakan mengambil apar di tempat yang lain. Itu juga diambil. Nah, lebih bagus pada saat terjadi kebakaran itu karyawan yang berada di atas turun. Iya. Terutama ibu-ibu nih, mama super. Ketika turun, sepatunya dilepas. Jadi yang benar posisi evakuasi kebakaran ketika di tingkat 2 dan 3, kalau dia menggunakan sepatu berhak tinggi, nanti ngambil gambarnya, dia lepas sepatunya dipegang, baru turun. Itu gambar yang bagus. Nah, setelah jadi ngambil videonya jangan setengah, full. Jadi yang lain memadamkan, yang lain evakuasi diri. Iya. Nah, evakuasi diri itu jangan hanya dirinya sendiri. Jadi seolah-olah itu ada sebuah dokumen atau map yang dibawa. Ibaratnya itu dokumen puskesmas. Oh, ini 2 orang petugas mengevakuasi dokumen. Ada lagi yang mengevakuasi pasien. Walaupun itu temannya sendiri, tidak apa-apa. Jadi bawa itu blackboard, evakuasi keluar. Ada yang bawa kursi roda keluar. Jadi seolah-olah memang video itu menyatakan seluruh elemen yang ada di sini semua bekerja. Jadi ada yang membawa pasien kursi roda, ada yang menggunakan terus ada lagi yang
Alat medis yang paling gampang dibawa apa? Stetoskop, tensi. Yang alat medis, karena sengerti saya evaluasi itu ada evaluasi peralatan medis, ada dokumen dan ada pasien. Ya itu nggak apa-apa. Nah, sengerti saya dulu 3. Waktu itu saya buat di puskes rumah sakit Kalididu. Jadi ada evaluasi pasien, dokumen dan alat kesehatan. Alat kesehatan itu seolah-olah yang agak besar misalnya apa, tapi yang tidak mudah rusak, yang simpel saja. Jadi di video itu sudah terwakilkan ada penanganan, ada evakuasi peralatan, pasien, evakuasi dokumen. Terus yang terakhir di titik kumpulnya di absen, seolah-olah di absen dihitung jumlahnya sekian. Nanti laporan di akhir video silakan yang menghitung tadi misalnya melapor ke kepala puskesmas untuk jumlah pasien dan jumlah tenaga kerja sekian, semua berada di titik kumpul dalam keadaan selamat. Sudah terakhir videonya. Tanpa ada kita telepon ke pemadam. Kalau jenengan mau buat telepon silahkan, misalnya Kalau nggak apa-apa berarti. gini, kalau telepon biasanya jenengan nanti harus, mungkin dari teman-teman ini media harus pinter ambil gambar dari, ada damkar Bojonegoro itu di YouTube, rumah sakit PKNU maupun rumah sakit Sumarjo atau rumah sakit Padangan, itu videonya potong aja, kan ada tulisan itu damkar Bojonegoro. Jadi jenengan telepon nanti ada dari masnya ke sana seolah-olah ambil gambar. Tidak apa-apa, tidak bayar. Maksudnya berarti seolah-olah saja boleh ngambil gambar video lain, boleh gitu ya? Ya, nanti kalau mau masnya ke sana sore tadi. Sore. Jadi kalau misalnya di sini ibunya misalnya ini, tapi bahasanya harus sama. Kalau dinas pemadam kebakaran, nah ibunya misalnya assalamualaikum. Apa benar dinas pemadam? Benar. Nanti kita jawab sana. Videonya kan nanti 2 tempat. Benar. Ada sesuatu Bu, biasanya kita seperti itu. Pak, telah terjadi kebakaran di puskesmas Wisma Indah, mohon bantuannya. Oke. Siap Bu, armada meluncur. Sudah. Nanti masnya pasti akan ngedit. Nah, video-video yang lama diedit aja, potong. Dalam arti begini, prosedurnya dalam suatu kebakaran itu ada suatu keharusan telepon ke damkar ataukah tidak? Biasanya Wajib berarti ya. Karena kita Masalahnya kalau misalkan kita tidak sesuai prosedur kan videonya jadi gimana? Tidak memenuhi prosedur. Niat kita kan sudah bisa mati ya sudah, tidak perlu enggak kita tapi kalau gitu. misalkan gini, misalkan ibu tanpa damkar misalnya, itu enggak masalah. Enggak masalah ya. Enggak telepon pun enggak masalah. Ya, enggak masalah. Oh, berarti juga dibolehkan enggak telepon, dibolehkan telepon. Telepon. Tapi dengan catatan tim penanggulangannya di sini benar-benar bekerja dengan baik. Misalnya seperti tadi, akar yang pertama tidak padam, atau yang kedua, atau seolah-olah ini kebakaran semprot tidak padam, ambil apar lagi, semprot lagi. Tapi untuk penyemprotannya, ya gambarnya harus benar-benar. Ini LPG biasa, tapi di medianya itu kasih api. Iya, nanti itu bagian. Nah, nanti gambarnya itu mereka pasti bisa. Nanti petugasnya cuma gini doang, tapi di hasilnya dia keluar seperti itu saja. Lebih bagus itu diurutkan, jadi ada kebakaran, mencender, pemadaman, ada yang evakuasi. Jadi jangan sampai videonya itu tidak mewakilkan seluruh elemen di sini. Ada pegawai yang harus evaluasi diri, ada pasien yang harus dievaluasi.
dokumen dan peralatan medis. Jadi ketika ditanya misalnya ke depan akreditasi, sudah pernah pelatihan? Sudah. Dokumennya apa? Biasanya dia tanya dokumen. Dokumen itu misalnya nih, seperti ini di ruangan. Betul. Sudah ada pelatihan dengan dinas damkar. Terus ada simulasinya, damkarnya sudah saya sebutin. Sudah ada pelatihan. Nanti di lapangan foto lagi. Ini hasilnya pelatihan ini. Biasanya sih seperti itu kalau akreditasi kayak gitu. Silakan. Dalam simulasi itu nanti kan pastinya ada jalur evakuasi ya. Kemarin sudah baca-baca itu banyak literatur pemasangannya itu beda-beda. Jadi ada yang dipasang di bawah, ada yang sesuai dengan tinggi kita 1,5 meter kalau tidak salah. Itu sebenarnya yang standarnya harus berapa pemasangan untuk jalur evakuasi? Ada beberapa pemasangan itu memang di bawah dan di tengah. Kenapa seperti itu? Karena kalau manusia lari, evakuasi itu lihatnya di bawah sebenarnya. Dia tidak akan pernah melihat tulisan yang di atas. Pasti di bawah. Jadi silakan, terutama di anak tangga. Anak tangga itu yang di tembok tadi turunin aja lagi sedikit. Yang ada tulisan yang jalur evakuasi, turunkan sedikit itu lebih bagus. Jadi ketika dia ambil gambar, seolah-olah itu berarti itu aja. Jadi sebenarnya tidak ada keharusan mau di bawah atau mau di atas. Ambil yang lebih gampang untuk dilihat. Cuma di sini titik kumpulnya di mana? Di depan. Di depannya mati. Di jalan. Di jalan karena memang nggak punya area. Di jalan. Tapi jangan juga di dekat pintu utama. Jadi ketika pintu utama, terus itu jangan langsung di depan, bergeser ke selatan. Takutnya nanti kan berbenturan dengan yang evakuasi. Ketika ini kumpul itu bentur. Jadi harus ini agak berguna. Rencananya itu di sebelahnya apa yang bisa menulis status Di jalan. di jalan. Di depan jalan. Kan pengennya kan ada ininya. Oke, silakan ditutupkan, terus dipasang itu. Oke, ada yang lain? Silakan dengarkan ya teman-teman. Jadi kita praktek apar dulu karena ini nanti ada residu yang keluar. Jadi silakan tetap menggunakan masker. Untuk penanganannya atau penggunaannya seperti tadi saya sampaikan di atas, yang melakukan adalah orang yang pertama, itu tarik pinnya karena ini bentuknya saya di bawah saja. Nah, seperti ini. Panjangkan tangannya yang sebelah kiri, taruh di leher tabung apar atau handle bagian bawah. Jangan bagian atas. Jangan dua-duanya. Jadi salah satu aja. Leher tabung apar atau handle bagian bawah. Tangan kanan melepas pin, menarik ke arah tubuh kita.
jangan ke samping. Karena kalau ke samping pasti agak lebih susah. Jadi narik pinnya ke arah tubuh kita. Selesai dilepas pinnya, tangan kiri memegang nozzle, tangan kanan uji tekanan 1 kali saja. Memastikan serbuk dan tekanannya keluar. Sudah bagus, menuju titik api 3-5 meter. Lihat arah angin, sudah menuju titik, sapukan dari kiri ke kanan sampai apinya padam atau isinya habis. Tapi untuk latihan ini usahakan irit biar temennya kebagian. Nanti ditekan terus boros, temen yang lain tidak dapat bagian. Jadi sebagai pengetahuan saja. Jelas ya? Saya minta 1 orang dulu, laki-laki. Tepuk tangan. Pakai ini. Lepas langsung dulu. Contoh saja, silakan berjongkok. Nah, seperti ini. Tangan kiri luruskan, panjangkan atau di handle-nya, silakan. Tarik pinnya seolah-olah dulu. Silakan dilepas. Pinnya dilepas. Nah, lepas. Terus putar. Tangan kiri memegang nozzle. Uji tekanan, jangan ditekan. Ke atas, bentar. Jenengan jangan mukul karena pinnya sudah dilepas. Seolah-olah. Nah, habis itu membawanya 4 jari di bawah. Titik api, lihat arah anginnya, arahkan ke bawah, remas pendel bagian atas, sapukan ke kiri dan ke kanan. Jelas ya? Jangan
Bapaknya dari ujung sana dulu, ke bawah, ke bawah. Ke bawah Pak ya, jangan di atas api. Jempolnya salah. Ini meledak nggak? Nah, udah LPG ini seperti ini terus sampai gasnya habis, atau ibu melakukan kegiatan melepas regulator. Kalau regulatornya kuncinya ibu buka setengah atau full, gasnya tidak akan keluar, api padam. Jadi segitiga api berarti yang dihilangkan adalah bahan bakarnya, kunci. Tapi kalau praktek yang ini, yang kita hilangkan adalah oksigennya. Nah, silakan. Ambil kain basah sebasah mungkin. Lakukan penutupan dengan cepat dan tepat. Cara megangnya seperti ini, melindungi telapak tangan dan wajah. Tempelkan dulu bagian belakangnya, tutupkan dengan cepat. Yang seperti tadi saya lakukan adalah melepas regulator, jadi memutus gasnya. Coba satu orang cewek yang biasa masak. Nah, saya tidak akan nyuruh praktek. Saya hanya minta jenengan pasang ini aja. Biasanya sih tetap sengaja suka masak. Satu orang ambilkan saja. Oke, masnya aja deh. Ayo ibu, biasanya boleh bu. Kamu bisa bu? Dapuran ini ahlinya Nah, ini cara masang. Sekarang ibunya lepas lagi. Nih, cara ngelepas regulator dengan cepat. Jadi ini fungsinya sebagai pegangan, tapi juga sebagai tempat masuknya jari kita untuk melepas regulator. Saya ulangi ya, masukkan. Kalau dari atas, jenengan agak susah. Yang pertama jenengan harus megang ujungnya, kedua baru ngelepas bawahnya. Tapi kalau mau cepat seperti ini, 4 jarinya di bawah, ibu jarinya di atas, diputar saja. Jadi seperti ini ya, 4 jari di bawah, ibu jari di atas, yang bekerja telunjuk dengan ibu jari. Nah, itu dengan cepat.
Yang mau nyoba silakan. Masukkan bawah. Yang bekerja terserah aja ibu, ya tengah atau telunjuk. Ibu jarinya di atasnya, puter ke atas. Nah, Gitu aja. ya. Ini separuh saja, ibu putar gini. Sudah lepas. Gasnya sudah mati. Bisa lah. Ini Sudah lepas bagian pinnya, sudah mati. Untuk memastikan, lepas. nah, dilepas. Oke, silakan. Masih ada. 4 jari. Oke. Kalau mau separuh bisa. Separuh sudah lepas antara pin regulator dengan pin tabungnya. Jadi cara kerjanya regulator dan pin dengan LPG adalah bertemunya pin regulator dan pin dalam tabung. Ketika kuncinya diturunkan, pin yang kuning ini menindis pin yang ada di tabung. Tapi kalau kuncinya separuh diangkat, dia sudah lepas. Ibu ada yang nyoba? Tangan kiri atau tangan kanan? Separuh pelan aja. Sedangkan rasakan Anda utik. Untuk lebih memastikan bola aja. Jadi, untuk lebih memastikan full. Jadi caranya seperti itu. Yang lain silakan. Nah, ini separuh aja dia sudah gasnya lepas. Untuk lebih memastikan sudah nikah. Lebih panas lihat mantannya dia nikah. Separuh. Nah, silakan bongkar. Ini ada ibu jarinya di sini.
yang lain silakan. Putarnya ke sini. Ke sini. Terus. Gini, bentar. Jarinya salah. Naruhnya gini. Salah. Enggak sama. Gini. Jari yang paling panjang ibu mana? Tengah. Nah, telunjuk ini bisa sebenarnya. Enggak iso. Coba ujungnya aja yang di sini. Telunjuk. Nah. Ya, tengah. Nah. Oke. Di tengah ya. Bismillah. Keras saja. Nah. Untuk pastikan ini full dulu. Enggak ada tepuk tangan, tak tepuk tangan dewe. Oke, perhatikan ya, Bu-ibu. Jadi praktek ini sebenarnya bukan sebuah permainan, tapi apabila terjadi kebakaran, misalnya regulator masih dimungkinkan untuk dilepas, silahkan dilepas. Kalau tidak memungkinkan, caranya adalah dengan menggunakan kain basah, tapi usahakan selangnya sudah terputus, jadi dilepas. Tapi kalau ada selangnya, kita tidak bisa melakukan penutupan, pasti terganggu oleh selang. Jadi kalau penanganannya seperti itu. Tapi kalau ada apar, silahkan disemprot dari samping, tapi jangan sebentar, pastikan dia hilang panasnya, baru selesai melakukan pemadaman. Jelas ya Ibu? Untuk di rumah, silakan apabila ada ular masuk rumah, minta bantuan damkar, silakan, gratis. Pemadaman penyelamatan 113. tapi nanti pasti lupa. Kalau Ibu menggunakan 113 langsung dari handphone, yang nerima bukan Bojonegoro. Nanti yang nerima Surabaya. Jadi kalau Bojonegoro pakai kode area. Sama dengan teman-teman PLN 0353 123, jangan kebalik. Kalau damkar 113, kalau PLN 123. UGD 118. UGD 118. Ambulan? Kalau masih ada selangnya gimana mutusinnya? Kalau masih usahakan masih terpasang kalau terbakar di sini, iya. Usahakan ini putus. Kalau tidak ya selangnya diangkat sedikit atau dipotong. Oh, dipotong gitu aja. Itu kalau berani, kalau regulatornya tidak bisa dilepas. Oh, iya regulator pertama. Tapi kalau regulator masih bisa dilepas, silakan dilepas. Tapi biasanya kalau kebakaran di sini tidak mungkin dilepas, karena nanti apinya naik. Nah, sebelum melakukan kegiatan itu, telepon dulu pemadam. Kasih alamat jelas, titik kenal yang jelas. Dah lali lupa dia. Lalu enggak orang Bojonegoro dia, Pak? Aduh. Orang mana? Orang Tuban. Berarti sama dengan saya. Jadi kalau regulator penanganannya seperti tadi, tidak usah panik sebenarnya. Penanganan yang benar pasti api cepat padam. Penanganan yang salah api semakin besar. Penanganan pemadaman bisa dilakukan secara dini oleh masyarakat, berarti jumlah resiko kerugian semakin kecil. Ada damkar berarti kerugian semakin besar. Itu saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.